Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi, berkenalkan nama saya Agung Wilandra, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa soal ada di kuis 10 di mata kuliah Auditing 1. Dan kali ini saya akan sudah membahas soal-soal di kuis 10 yang berhubungan dengan tugas besar 1 pada kasus PT Bank Bukopin, yang saya akan menjelaskan sesuai dengan soal-soal di kuis 10. Nah, saya akan menjelaskan ini dia. Ya, soal pada ini adalah bagaimana proses audit pada penilaian resiko, respon atas resiko, dan sampai dengan laporan akhir audit. Nah, dalam penilaian resiko ini, dalam proses audit yang di perusahaan PT Bank Bukopin, yang pertama adalah pada suatu yang dapat sebaiknya untuk pemeriksaan dengan rutin pada nilai resiko untuk dalam waktu 12 sampai 24 bulan sekali. Dan yang kedua adalah dalam penilaian resiko ini untuk dapat menutupkan dengan suatu profil perusahaan untuk membentuk tim khusus untuk tujuannya adalah dalam penilaian resiko ini untuk menjaga pengendalian. Yang ketiga adalah sering terjadinya pada suatu fraud yang dapat terjadi menimbulkan untuk meningkatkan penilaian resiko. Ya, berikutnya adalah respon atas penilaian resiko. Dalam proses audit ini adalah untuk suatu dalam identifikasi dalam penilaian resiko yang ada dalam laporan keuangan, di mana dalam suatu prosedur sesuai dengan standar akuntansi harus mematuhi dan penyelesaian dengan nilai yang ada di dalam laporan keuangan, dan suatu yang ada pada pengaruh dengan signifikan yang mana benar dan yang mana salah harus sesuai dengan pada penilaian risiko dalam kebijakan laporan keuangan. Nah, terus proses audit pada atas laporan, ya. Nah, jadi proses akhir laporan ini dia semuanya proses audit harus mencakup pada laporan audit di laporan keuangan. Dan yang proses yang tahap pertama itu sesuai dengan penilaian risiko dan atas respon penilaian risiko, ya. Jadi harus beberapa yang harus teliti dan beberapa harus mengulang dengan proses audit itu tidak dalam sekali, tapi harus berulang-ulang. Tapi agar sesuai dengan nilai yang dapat ditentukan dan saldo tersebut, di mana setiap akun laporan keuangan itu harus dengan nilai wajar, dan nilai tidak wajar itu sebelumnya harus diproses terlebih dahulu, mana yang dalam kesalahan salah saji akan dibenarkan dengan menjadi nilai yang wajar. Dan laporan keuangan ini tidak sembarangan. Dengan proses audit akan ditentukan dengan OJK. OJK ini akan melaporkan pada untuk disimpan dan dalam berhubungan dengan kantor akuntan publik. Nah, proses audit ini sudah mencakup semua dengan benar, dan apa saja berkaitan dengan berhubungan materialisasi yang akan menerapkan. Saya sudah membahas beberapa di laporan keuangan, dan ternyata dalam berhubungan dengan materialisasi adalah menerapkan overall materiality, karena pada sebuah selling atau disebut dengan value chain, ini adalah keseluruhan suatu yang dapat menawarkan kepada masyarakat dengan
eh, produk, kredit, dana, dan layanan mobile banking, dan tersebut ini untuk peningkatan suatu keseluruhan yang dapat melayani dengan beberapa semua ada pada perusahaan PT Bank Bukopin ini. Seluruh akan menawarkan dapat suatu yang integritasi yang akan dapat meningkat pada kinerja perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah apa yang berkaitan dengan hubungan suatu yang dapat menerapkan dalam perusahaan laporan keuangan ini adalah saya mendapatkan itu adalah menerapkan test of control, karena dalam menguji ini pengukuran dalam penilaian risiko yang diatur atau yang dilakukan oleh dengan pemilik risiko, dan pendapatan kebijakan dalam penilaian risiko ini yang akan disetujui oleh dengan direksi. Nah, direksi dalam persetujuan ini sesuai dalam keseluruhan suatu test of control akan mengukur di mana dalam kebenaran yang suatu pada laporan keuangan. Dan yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan CFAP, tapi akan pada tahap yang menerapkan adalah valuation and allocation, karena dalam semua seluruh laporan keuangan pada asersi manajemen yang berhubungan dengan manajemen risiko, dan ini dimana semua akan mengetahui beberapa ada kesalahan salah satu penyajian laporan keuangan, dan dalam tidak terhitung dalam suatu yang ada pada nilai wajar. Dan sebelumnya pada valuation and allocation ini adalah perhitungan suatu yang dalam asersi dalam laporan keuangan ini harus sesuai dengan pada saldo yang ditentukan, dan seluruh akun dalam asersi ini harus penyelesaian dengan beberapa semua nilai yang dapat ditentukan dan akan menjadi dengan nilai wajar. Dan soal yang terakhir adalah opini apa yang diberikan pada entitas atau perusahaan tersebut. Nah, pada kesimpulan suatu saya dengan laporan keuangan PT Bank Bukopin pada tahun 2015 dan tahun 2016 sudah telah diproses dengan audit yang menyatakan dengan opini wajar. Dan opini wajar ini adalah suatu dalam kebenaran yang terjadinya pada akan ditentukan dengan nilai wajar, dan semua pada dengan sudah diproses dengan audit laporan keuangan PT Bank Bukopin dan anak perusahaannya. Dan ini adalah suatu yang ditentukan di mana seluruhan itu sudah mengetahui dapat dilakukan dengan proses audit, dan semua dalam laporan keuangan ini sesuai dengan opini wajar. Dan penutupan kali ini dan tidak lama-lama sudah saya menjelaskan beberapa soal di kuis 10, dan saya Ageng Wilandra untuk penutupan akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.